Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan pertama mata pelajaran PN1, mari kita mulai dengan arti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut arti Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai dua arti, yaitu menurut bahasa dan istilah. Seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah punya dua arti, yaitu arti bahasa dan arti istilah. Arti menurut bahasa dari kata ahlun, bahasa Arab ahlun, yang berarti golongan atau keluarga. Kemudian as-sunnah, dalam bahasa Arab as-sunnah artinya apa saja yang datang dari Rasulullah SAW. Jadi apapun yang datang dari Rasulullah itu merupakan sunnah. Kemudian yang terakhir al-jamaah, artinya kumpulan atau kelompok. Nah, dengan demikian arti istilah dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW dan tuntunan para sahabat. Jadi sebagai generasi NU atau generasi Al-Wajah, kita harus tahu arti dari Ahlussunnah wal Jamaah. Seringkali kita atau orang-orang berkata, oh kita ahli sunnah, kita ahli sunnah. Nah, apa sih sebenarnya ahli sunnah itu? Jadi ahli sunnah wal jamaah, sekali lagi saya katakan bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah secara istilah artinya golongan yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW dan tuntunan para sahabat. Berikutnya anak-anak adalah ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah kita tadi mengetahui arti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian ciri khas. Apa sih ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Yang pertama, berpegang teguh pada ajaran Rasulullah, jelas seperti yang sudah dikatakan di artinya tadi, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam amaliyahnya adalah mentaati segala yang ada atau yang apa saja yang ada pada Rasulullah dan para sahabat. Makanya ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan para sahabat dalam hal akidah atau hal keimanan dan amaliyah atau perbuatan. Jadi keimanan kita maupun amaliyah kita itu didasarkan pada Rasulullah, apa yang diperbuat oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang kedua, menjaga kebersamaan sesuai dengan golongannya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah tadi itu menjaga kebersamaan sebagai perwujudan kelompok mayoritas. Yang ketiga, ini dasar yang berikutnya, ya. Dasar yang berikutnya dari ini merupakan dasar yang berikutnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menerima ijma' dan qiyas. Karena ada dari golongan muslim di negara kita yang tidak mau menerima ijma' dan qiyas. Tetapi untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah atau NU, istilahnya Nahdlatul Ulama, itu dasar yang ketiga adalah ijma' dan qiyas. Apa sih ijma' itu? Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid, ya, setelah wafatnya Rasulullah pada satu masa atas perkara apapun. Jadi setelah meninggalnya Rasulullah, kemudian segala hukum ditentukan oleh sahabat. Dan setelah sahabat, nah otomatis ada kekosongan di sana. Nah, dasar kita adalah apa yang menjadi kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Rasulullah dan sahabat pada masa apapun, tidak zaman dulu maupun sekarang. Makanya di sana diterangkan pada satu masa atas perkara apapun. Kemudian yang berikutnya qiyas, yaitu landasan hukum setelah Al-Quran dan hadis. Jadi apapun, ya, kehidupan sekarang itu kita kiaskan, ya, dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kita umpamakan atau kita perumpamakan yang
ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ada qiyas namanya. Nah, makanya dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah ada 3, Quran, Al-Hadis, kemudian ini jumhur ulama atau kesepakatan ulama yang berupa ijma dan qiyas. Jadi lengkap dasar dari amaliyah atau perbuatan Ahlussunnah wal Jamaah itu lengkap. Ada Quran langsung dari Allah, kemudian ada sunnah langsung dari Nabi, kemudian ada ijma dan qiyas dari ulama-ulama mulai tabi'in ya, tabi'in dan seterusnya sampai ahli-ahli fikih maupun ahli-ahli akidah maupun ahli-ahli syariah sampai pada ulama-ulama sampai pada saat ini atau sekarang ini. Termasuk pendiri NU Haji Hasyim Asy'ari itu terkenal dengan penghafal ulama yang hafal hadis sampai 1000 hadis itu Haji Hasyim Asy'ari. Anak-anakku sekalian, kemudian ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah yang keempat adalah ketundukan para penganutnya kepada pemimpin atau imam mereka dan berkomitmen untuk tidak keluar dari segala perintahnya. Apa ada dasarnya? Ada. Dasar dari perintah di atas adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 59 yang punya ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau diartikan, hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Ulil amri itu sama dengan bisa diartikan pemegang pemerintahan maupun imam dari para muslimin zaman sekarang. Itu disebut ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau As-Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi jelas ya, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah kita harus mentaati 3 orang istilahnya, yaitu bukan saya salah ucap ya. Yang harus kita taati adalah 1 Allah, kemudian Rasul, kemudian ulil amri atau pemegang pemerintahan atau imam kaum muslimin. Istilah zaman sekarang tuh bapak-bapak kiai zaman sekarang itu ulil amri, termasuk pemerintah juga dikatakan